Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen CASN ya tahun di 2023 ini. Dan buat teman-teman P1, P2, P3 dan P4. Nah, kita ada informasi terbaru di hari ini di tanggal 21 September. Jadi ini langsung dari Ibu Nunu rekan-rekannya. Jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini kita mendapatkan informasi dari media jpnn.com, di mana penjelasan terbaru Dirjen Nunu soal pengangkatan P3K Guru 2023. Nah, di sini disebutkan bahwa P1 aman, sedangkan P2 hingga P4 bagaimana? Ini informasinya 21 September rekan-rekan ya. Pendaftaran CPNS 2023 dan P3K sudah dimulai sejak tadi malam. Namun, masih banyak honorer yang belum berani mendaftar karena masih menunggu perkembangan. Apalagi pendaftaran ditutup pada 9 Oktober mendatang. Nah, teman-teman ya, 9 Oktober mendatang. Ini bagi P4. Ini bagi P4 ya, 9 Oktober itu ditutup. Jika untuk yang P1, P2, dan P3 atau pelamar khusus itu ditutup tanggal 29, teman-teman ya. Khusus P3K Guru 2023, ada banyak pertanyaan dari guru lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021. Nah, ini ya, apakah mereka perlu membuat akun kembali atau tidak? Dan apakah mereka akan dites kembali atau tidak? Merespon hal tersebut, Direktur Dirjen ya, Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu Ibu Nunu, mengungkapkan, semua guru honorer tanpa terkecuali harus membuat akun baru di portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara. Nah, rekan-rekan ternyata diharuskan. Meskipun sebelumnya melalui layanan helpdesk-nya katanya untuk P1 itu tidak perlu, tetap menggunakan akun sebelumnya. Namun Ibu Nunu menyampaikan kembali kepada media bahwa buat kembali teman-teman ya, buat yang baru. Tujuannya untuk mengetahui update data guru honorer. Ya, nah ini logis juga teman-teman ya. Jika untuk mengetahui update data rekan-rekan, berapa banyak yang sudah resign, meninggal dan lainnya. P1 tetap buat akun baru ya. Begitu juga P2, P3 dan P4. Ini disampaikan oleh Ibu Dirjen saat Kopi Morning Ditjen GTK Kemendikbud bersama Forum Wartawan. Nah ini ya, Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan atau Portadik di Jakarta. Akun baru ini lanjutnya dibuat di SSCASN dan portal P3K Guru Kemendikbud. Nah, karena kita juga tetap diarahkan ke sana ya kalau kita klik. Portal P3K Guru Kemendikbudristek ini hanya menyajikan informasi. Begitu juga pendaftaran semuanya melalui satu pintu yaitu SSCASN PKN. Walaupun harus membuat akun baru dan mendaftar kembali, para guru lulus PG yang notabene adalah P1 ini tidak akan dites kembali. Mereka, kata Dirjen, tinggal ditempatkan saja. Jadi teman-teman itu siap-siap ditempatkan. Nah, teman-teman ya. Jadi sisa P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2022, ini tinggal tunggu penempatan saja. Ini termasuk 3.000-an P1 yang sebelumnya penempatannya dibatalkan. Jelas ya, termasuk teman-teman yang sudah dibatalkan penempatannya tahun sebelumnya. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masih bisa melihat di sini lanjutannya. Apakah semua P1 akan ditempatkan tahun ini? Dirjen Nunu mengungkapkan belum semuanya. Nah, jadi teman-teman P1 ketika buka akunnya ternyata formasi habis atau tidak ada. Nah, ini jawaban dari Ibu Nunu. Nah, tidak semuanya atau belum semuanya ditempatkan. Nah, jadi P1 ini penempatannya tahun ini tidak semuanya. Sebab dari 62.000 P1 tanpa formasi P3K 2022, setelah diupayakan Kemendikbudristek masih tersisa 12.276 guru lulus PG. Jelas ya? Jadi teman-teman tidak perlu bertanya-tanya lagi kenapa saya P1 tidak dapat penempatan. Ini sudah jelas, dari 62.000 guru lulus PG atau guru P1, ada 12.000 yang tersisa tahun 2023 tidak dapat formasi. Upaya Kemendikbudristek ini dimulai dari diterbitkannya regulasi untuk guru mapel bahasa Inggris lewat linearitas.
sehingga mereka menjadi guru kelas SD. Begitu juga untuk guru mapel PKWU yang penempatannya sesuai ijazah. Nah, di sini dicontohkan guru PKWU yang ijazahnya mapel IPA, maka bisa mengajar sesuai ijazahnya. Dia akan mengajar sesuai ijazahnya, guru PKWU itu. Misal dia adalah guru PKWU tapi ijazahnya IPA, maka dia akan mengajar sesuai ijazahnya, yaitu mengajar IPA. Meskipun dia itu sebelumnya adalah PKWU, teman-teman ya. Artinya tidak harus PKWU, tetapi formasi yang sesuai ijazah guru bersangkutan. Bagaimana untuk P2 atau yang K2 ya, THK 2 dan P3, yaitu guru honor negeri yang sudah 3 tahun, serta teman-teman kita yang P4. Baik yang guru honor negeri maupun yang swasta yang di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik. Ternyata semuanya punya peluang sama juga. Wow, teman-teman ya. Jelas semuanya punya peluang yang sama. Untuk guru P2 dan P3 dites menggunakan sistem situational judgment test. Wow, ini admin baru dapat ya teman-teman ya. Situational judgment test. Tahun lalu P2 dan P3 hanya observasi. Sedangkan tahun ini tes JATBKN juga. Namun tesnya bukan pengetahuan, tetapi situation judgment test yang lebih membahas pada proses pembelajarannya. Untuk peserta dari pelamar umum atau P4 tambahnya menggunakan CAT kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang mana mereka ini mendapatkan jatah 20% ya dari total formasi P3K guru ini. Bagi pelamar bersertifikat pendidik diberikan afirmasi 100%. Nah, ini juga sudah tertuang dalam Kepmenpan RB-nya, teman-teman ya. Nomor 649. Nah, selanjutnya prinsipnya tegas nuno, walaupun di dalam Kepmenpan RB 649 tahun 2023 tentang juknis pengadaan P3K guru 2023 ini, instansi daerah tidak menjabarkan detail soal keberadaan P1 hingga P4. Tetapi mekanisme pengisian formasi tetap sama seperti tahun lalu, di mana pengisian kebutuhan formasi P3K guru mengutamakan P1, lanjut P2, terus jika masih ada sisa formasi lanjut ke P3 dan P4. Kami juga menyiapkan juknis untuk penempatan pelamar prioritas yang sosialisasinya sementara berjalan. Nah, ini sementara lagi ada juknis untuk penempatan ya. Jadi ini juknis penempatan atau aturan baru nantinya untuk teman-teman prioritas. Nah, di sini juga tidak disebutkan apakah P1 atau P2, yang jelas mereka adalah prioritas. Nah, yang kita tahu bahwa prioritas itu ada P1, ada P2, ada P3, dan ada P4. Nah, ini teman-teman ya, P4 itu adalah pelamar umum. Oke, kita tunggu saja informasi atau juknis ini terbit. Dan kembali lagi admin ingatkan, sebelum admin tutup video ini, yaitu tidak semua teman-teman kita yang lulus passing grade atau berstatus P1 dapat ditempatkan tahun ini. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.